teman-teman, kali ini kita akan melihat serba-serbi perjalanan di Trowulan. Memang sih, selain situs dan tokoh yang kita bahas, saya juga mengunjungi museum serta beberapa tempat lain yang memang menjadi bagian dari kisah Majapahit. Seperti di museum, banyak sekali peninggalan Majapahit yang disimpan di sini dan kita juga bisa melihat situs yang memang berada langsung di area museum dan tetap dirawat dengan baik. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia melakukan ekskavasi penggalian dan ditemukan situs pemukiman. Pemukiman ini diperkirakan sebagai pemukiman para menteri di masa kerajaan Majapahit. Ini dibuktikan dengan ditemukannya perabotan, keramik, uang-uang logam, dan alat-alat makan. Situs ini tetap di sini dan tidak dipindahkan, tetapi pemerintah membangun pengaman supaya situs ini tidak rusak oleh cuaca. Lokasi museum ini sangat bagus sekali teman-teman, tertata dengan rapi dan saya sangat menyukai pemandangan di area Museum Majapahit ini. Teman-teman, sekarang saya berada di area Museum Majapahit dan di samping saya ini adalah pohon buah maja. Majapahit berasal dari kata buah maja yang pahit. Konon kabarnya Raden Wijaya sudah memakan buah maja dan katanya rasanya pahit. Saya sih percaya apa kata Raden Wijaya, maja pahit, buah maja yang pahit. Nah, itu tadi tentang buah maja yang pahit. Kalau saya sih belum pernah mencoba makan buah maja. Cuma ada juga teman-teman dari Trowulan yang bilang mereka sudah pernah mencoba makan dan rasanya memang pahit. Maja pahit, buah maja yang pahit. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di area Pendopo Agung. Dan sekarang saya akan menuju ke belakang, ke arah belakang Pendopo Agung karena di situ ada dua tempat yang sangat bagus, yaitu tempat situs Patok Gajah dan titik tempat Gajah Mada melakukan ikrar atau sumpah Amuktipalapa. Yuk kita lihat. Teman-teman, saat ini saya berada di situs Patok Gajah. Pada tahun 1929, seorang arsitek berkebangsaan Belanda, Insinyur Henry Mecklenpont, melakukan ekskavasi dan menemukan situs yang berbahan andesit ini. Menurut sumber kepercayaan, situs ini adalah situs Patok Gajah yang dulu digunakan untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi. Dan gajah putih itu adalah hadiah dari Kerajaan Campa. Teman-teman, setelah dari Patok Gajah, situs Patok Gajah, tepat di belakang situs Patok Gajah, kita berjalan ke belakang. Memang ini area pemakaman dan saya akan menuju ke sebuah tempat yang disebut Panggung Agung, tempat bertapa Raden Wijaya dan tempat ikrar sumpah Amuktipalapa Mahapatih Gajah Mada. Di sini tempatnya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di area situs yang agak berbeda tetapi juga menyimpan keunikan cerita tentang Majapahit. Hai teman-teman, kita sekarang berada di situs yang berbeda dari situs yang lainnya. Karena pada saat ini kita berada di area Kolam Segaran. Kolam Segaran merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 6,5 hektar. Kolam ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan dan pemugaran. Bahkan pemugarannya membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Konon kolam ini
digunakan oleh keluarga kerajaan Majapahit untuk rekreasi dan menjamu tamu-tamu dari luar negeri. Nah teman-teman, yang menarik ini ya, teman-teman perhatikan hamparan dinding kolam tersusun oleh bata-bata tanpa bahan perekat. Nih ya kalau kita perhatikan. Cara merekatkannya adalah dengan menggosok satu bata dengan bata yang lainnya. Ini yang menarik ya teman-teman. Dan menurut naskah Nagara Kertagama, kolam Segaran yang disebut telaga ini juga berfungsi sebagai saluran irigasi, waduk, dan sumber air. Nah, teman-teman, melengkapi perjalanan kita dari depan kolam Segaran ada sebuah tempat makan yang menyajikan makanan khas Trowulan. Namanya sambal ikan water. Di sini kita bisa makan ikan water, yaitu ikan kecil yang nyaris tak bertulang. Dan ini ternyata menjadi salah satu makanan khas Trowulan yang jarang dijumpai di daerah lain. Rasanya sangat lezat teman-teman, dan kita bisa makan sambal ikan water sambil memandang kolam Segaran, mengenang ketika keluarga kerajaan Majapahit menjamu para tamu di kolam Segaran. Seru kan? Setelah makan, saya harus bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Dan teman-teman, ini adalah akhir dari perjalanan kita di Trowulan, belajar bersama-sama tentang kisah Majapahit. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di stasiun Mojokerto dan selama beberapa hari di sini saya mendapatkan banyak hal. Bukan secara materi sejarah saja, tetapi juga secara emosional saya merasa bangga pada kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain itu teman-teman, sambutan dari warga Trowulan itu membuat saya merasa sangat nyaman. Terima kasih juga untuk kalian, kita udah belajar bareng nih selama beberapa hari tentang Kerajaan Majapahit. Kalau kalian ada ide atau saran tentang kerajaan, sejarah, kebudayaan dari daerah lain, langsung komen ya. Ikuti terus perjalanan saya di Jalan Lihat dan Cerita. Sampai jumpa ya.